Bapak Ibu. Jelas, Beri. Siap. Selamat datang Bunda Yusron. Pak Yusron sama gabung, Beri. Ngapunten. Pak Yusron sama gabung. Pak Yusron sampun Bunda. Alhamdulillah. Matur nuwun, Pak. Siap, sampun. Baik, karena sampun jam 19.20, Bapak Ibu mohon untuk bisa menutup dulu ini audionya, nggih. Baik, kita malam ini insya Allah akan sharing dan diskusi nggih terkait kemarin ada beberapa kendala yang disampaikan di grup e-reporting, baik kendala belum bisa login, kemudian belum berhasil login ya, kemudian ada juga yang penulisan belum sesuai formula DWP ya, dan ada yang tanya fotonya harus seperti apa dan seterusnya, karena memang di sesi 1 kemarin kendala sinyal juga nggih, karena bareng-bareng login. Yang di sesi 2 alhamdulillah masih bisa. Malam hari ini akan kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Bunda Yusuf selaku Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan Surabaya. Monggo kepada Bunda Yusuf untuk bisa menyampaikan arahannya. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat rawuhnya Pak Yusron, matur nuwun sudah berkenan direpoti di hari Sabtu, hari yang libur panjang kebetulan. Nggih, Bu Heri yang selalu mengawal e-reporting Dinas Pendidikan Dharma Wanitanya, kemudian ibu-ibu sekalian peserta sosialisasi e-reporting Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang saya hormati. Nggih, Bapak Ibu sekalian, kemarin itu tanggal 18 ya, kira-kira dari 1 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan sosialisasi e-reporting. Jadi pengenalan apa itu sih e-reporting, termasuk bagaimana menuliskan laporannya. Langsung dibimbing oleh Pak Yusron. Akan tetapi sayang sekali kemarin yang gelombang pertama itu mohon maaf karena mungkin ada beberapa peserta yang masuk di gelombang pertama sehingga melebihi kuota sehingga tidak bisa lancar melaksanakan pelatihan. Mohon maaf, akan tetapi bagi yang gelombang kedua sudah lancar. Jadi sudah bisa alhamdulillah mulai awal sudah bisa bagaimana sih cara masuk ke e-reporting sampai dengan pelaporannya. Akan tetapi memang kemarin ada beberapa ya karena memang masih baru masih baru sekali untuk membuat laporan fee e-reporting, ya tentunya ada di sana sini yang memang masih harus dibetulkan. Entah itu susunan kata-katanya, entah itu memasukkan laporannya yang seharusnya hanya pada saat bulan berjalan. Jadi tidak boleh bulan yang sudah lewat dilaporkan seperti itu. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapak operator, kalau ibu-ibunya pastilah ketua Dharma Wanita di sekolah masing-masing. Jadi mohon dengan sangat tidak melaporkan kegiatan yang bukan bulan berjalan. Dan laporan ini ngapunten sangat ini langsung berhubungan dengan Dharma Wanita Kota. Sehingga pada saat misalnya Bapak Ibu membuat untuk melaporkan RT Wanita Kota. Jadi seperti itu. Jadi mohon diperhatikan. Jadi memang kita kalau bisa sih jangan coba-coba. Jadi dipahami dulu bagaimana yang prinsip-prinsipnya itu diikuti, baru kemudian bisa melaksanakan pelaporan.
Jadi alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita sudah peringkatnya kemarin di akhir bulan, ya memang sempat terjun bebas ibu-ibu sekalian. Kita menunggu Pak Yusron, kesempatan Pak Yusron untuk membimbing kita semua. Alhamdulillah hari ini Pak Yusron sudah bisa bergabung, sehingga diharapkan setelah ini pelaporan kita meningkat. Jadi tidak lagi terjun bebas, tapi pelan-pelan kita meningkat seperti itu. Karena kalau kita meningkat, otomatis Dharma Wanita Kota itu juga akan naik peringkatnya dan berimbas juga nanti peringkat kita di provinsi dan seterusnya seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak operator mohon bisa dicermati apa yang disampaikan oleh Pak Yusron. Monggo Pak Yusron nanti akan mendampingi ya Pak Yusron sampai kira-kira 1 bulan begitu nggih dari sosialisasi yang Zoom ini nggih Pak Yusron. Nyuwun tulung Pak Yusron karena memang ini sesuatu yang baru. Jadi memang perlu bimbingan seperti itu. Jadi mohon nanti ibu-ibu menyimak, kalau tidak bisa mungkin bisa langsung ditanyakan ke Pak Yusron. Nanti Pak Yusron akan melakukan ini ya Pak Yusron langsung tanya jawab ngaten nggih Pak Yusron. Jadi tidak menunggu waktu untuk diskusi khusus gitu nggih. Jadi apa yang mungkin perlu disampaikan langsung bisa ditanyakan. Ngaten nggih? Nggih, Bu, siap-siap Ibu. Jadi Ibu Bapak sekalian monggo diikuti dengan cermat apa yang disampaikan oleh Pak Yusron. Mudah-mudahan apa yang menjadi hari ini yang disampaikan oleh Pak Yusron bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ladang pahala untuk kita semua. Amin. Jadi mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Monggo Pak Yusron bisa segera memulai supaya nanti tidak terlalu malam. Nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bunda, terima kasih banyak sebelumnya. Ini tadi mohon maaf Bapak Ibu karena Bunda juga ada agenda yang lain. Jadi izin off cam. Untuk ini mungkin sesi fotonya bisa foto dulu bersama Bunda Yusuf. Bunda. Foto dulu aja Bu. Nanti. Ya, Mas Ilham. Mas Ilham. Bentar nggih Bunda. Nggih. Mas Ilham bisa dibantu untuk dokumentasi. Assalamualaikum Mas Ilham. Mas Ilham, di manakah Mas Ilham? Nggih, Bu. Nggih, Mas, minta tolong Dibantu. Bapak Ibu mohon on kameranya nggih, yang tidak ada halangan bisa on kamera. Bagi yang tidak ada halangan monggo. Monggo Mas Ilham bisa di Sekali lagi 1 2 3. Ketiga sekali lagi Bu ya. 1 2 3. Nuwun Mas Ilham. Sampun. Nggih, Matur nuwun Mas Ilham. Oke, matur nuwun Bunda Yusuf sudah memberikan sambutannya. Nggih Bu. Oke, siap. Matur nuwun sangat atas sambutannya. Semoga dengan adanya Zoom e-reporting bimbingan teknis malam ini semakin membuat kemudahan nggih, dan insya Allah peringkatnya bisa stabil dan juara lagi. Amin amin. Baik, untuk acara berikutnya saya langsung serahkan kepada Bapak Yusron selaku admin dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Yusron dipersilahkan. Nggih Bu, terima kasih Bu Novita. Suara saya kedengeran nggih? Halo, suara saya kedengeran Bu? Sampun nggih.
Ampun, Iya, Pak. Jelas, Pak. kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua DWP Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ibu Yusuf, beserta Ibu pengurus. Yang saya hormati Ibu Ketua dan wanita unsur pelaksana se-Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Ibu sekalian operator yang menangani di dinas masing-masing. Ini kelanjutan dari pelatihan kita yang kemarin, yang ada 2 sesi. Insya Allah nanti saya ulang lagi. Mudah-mudahan ini sampun di record nggih, sampun direkam nggih. Kalau nanti direkam, nanti bisa videonya nanti bisa di-share lagi. Saya akan sedikit menyampaikan apa yang kami sampaikan waktu pelatihan kemarin. Yang paling penting buat aku, kamu percaya sama aku, itu udah cukup. Nah, kemarin waktu pelatihan yang pertama memang banyak terjadi kendala, khususnya untuk yang season 1 banyak teman-teman yang mungkin masih belum bisa registrasi. Jadi hari ini akan sedikit saya ajari tentang registrasinya sebelum saya sampaikan cara pengisiannya. Jadi saya ulang kembali. Nanti yang misalkan sudah punya registrasi, sudah punya username dan passwordnya, nanti tidak usah registrasi lagi. Jadi ini yang dikhususkan untuk Bapak Ibu yang di sekolah-sekolah yang belum punya username untuk reporting. Jadi yang pertama, nanti silahkan diketikkan ini Bu, dibuka masing-masing. Sebentar, saya ini dulu, saya setting dulu. Nah, setelah itu nanti masukkan alamatnya, alamat reporting masih tetap lppk.dwp.or.id, kemudian silakan enter. Nanti akan muncul website e-reporting. Kemudian Ibu nanti silakan pilih e-reporting yang OPD. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silakan Ibu pilih registrasi. Nah, untuk provinsinya silakan dipilih Jawa Timur. Kemudian OPD-nya silakan pilih yang kota karena memang di bawah Kota Surabaya. Kemudian yang ini biarkan saja Ibu, jangan di otak-atik karena ini memang punyanya yang ada di DWP, yang ada di Jakarta. Jadi ini tetap biarkan kosong seperti ini. Ini checklistnya Jawa Timur, ini kota, kemudian daftarkan. Kemudian pilih induknya pilih Kota Surabaya, kemudian daftarkan. Setelah itu cari Dinas Pendidikan. Setelah itu daftarkan. Nah, ini 3 yang paling penting. 1, 2, 3. Jadi nama lengkap bisa diisi nama Ibu. Kalau saya sarankan lebih baik diisi nama sekolahnya Ibu. Jadi diisi nama sekolahnya Ibu. Untuk nama panggilan operator ini secara otomatis nanti akan jadi username. Jadi kalau pengen username-nya nama panggilannya silahkan. Misalkan ini SDN 01 misalkan. Ini nama panggilannya misalkan Putri begini. Atau kalau pengen nama usernya itu nama SD-nya, nama DWP SD-nya tinggal diganti begini aja, SDN 01 gini nggak apa-apa. Kemudian nomor handphone silakan nanti dimasukkan. Nanti otomatis 4 angka terakhir yang ini jadi password. Jadi nama panggilannya nanti otomatis jadi username,
nomor handphonenya 4 angka yang terakhir nanti jadi password. Untuk alamat email boleh dimasukkan sekarang, tidak diisi juga nggak apa-apa. Kalau misalkan DWP-nya punya email, silakan masukkan alamat email DWP-nya. Kalau misalkan tidak punya, boleh pakai email pribadi. Kalau dikosongi juga tidak apa-apa, Ibu. Yang penting 3, yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga wajib terisi. Kalau sudah, silahkan nanti klik daftarkan. Kalau sudah, silakan nanti klik daftarkan. Nanti kalau sudah terdaftar, kalau sudah terdaftar nanti akan muncul koneksi ke nomor WA, biarkan saja Ibu, nggak masalah. Jadi setelah itu nanti silakan masuk kembali lppk.dwp.or.id, kemudian pilih e-reporting yang OPD. Ini yang paling sering terjadi kesalahan. Jadi Ibu, saya kok nggak bisa masuk, saya kok something wrong atau error. Itu biasanya Ibu pilih yang ini, pilih yang provinsi. Nah, tampilannya hampir sama Ibu, hanya saja nanti judulnya di sini provinsi. Kalau misalkan diklik yang OPD, nah, tampilannya hampir sama, cuma di sini nanti ada tulisannya organisasi perangkat daerah. Nah, Ibu nanti harus pilih yang OPD, karena emang user yang 4 angka passwordnya dengan nomor handphone itu hanya bisa masuk di sini, Bu, yang OPD. Jadi kalau sudah punya username-nya, silahkan dimasukkan tadi apa nama panggilannya tadi. Misalkan saya ini pakai usernya teman-teman di dinas di ini unsur pelaksana di DWP Kota Surabaya yang lain. Kalau sudah dimasukkan tadi nama panggilannya, kemudian nomor handphonenya juga sudah dimasukkan, nanti jangan lagi diklik registrasi, Bu, karena sudah punya username. Jadi diklik saja di kelola data. Akan muncul tampilan seperti ini. Bu Novi, halo, Bu Novi. Iya, Pak. Halo. Ini saya share screen-nya kelihatan di Zoom-nya nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Kelihatan, saya. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, nah yang pertama kali dilihat, jangan lupa Bu, yang sebelah kiri ini harus DWP Kota Surabaya. Jadi kalau misalkan Ibu nanti tidak masuk DWP Kota Surabaya, berarti waktu registrasi terjadi kesalahan. Mungkin Ibu bisa pilih kabupaten atau kota yang lain yang ada di Jawa Timur. Bahkan mungkin bisa di provinsi yang lain. Biasanya default awalnya itu provinsi Aceh. Jadi harus dicek ini induknya harus DWP Kota Surabaya di sininya. Kemudian di sini wajib isinya DWP Dinas Pendidikan. Karena ini buat saya pakai usernya induknya DWP Kecamatan Tandas. Nah, tampilan reporting seperti ini. Nah, nanti ada gimana Ibu? Putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus. Yes, benar Ibu. Ini saya cek koneksi, insya Allah masih aman di tempat kami. Untuk yang lain masih putus-putus juga suara saya. Admin gimana? Admin? Putus-putus, Pak. Kalau misalkan, kalau yang mohon maaf Ibu, kalau yang putus-putus, silakan dicek koneksi internet Ibu. Oke. Kalau misalkan nanti hampir semua putus-putus, kemungkinan koneksi di tempat kami mungkin yang ada bermasalah. Saya lanjut ke ini untuk identitas operator, biarkan saja Bu, tidak usah di ini. Kalau misalkan diklik nanti datanya muncul di sini semua user listnya ini. Jadi ini silakan
nanti muncul di sini Bu. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang diinput dari kecamatan ada. Kegiatannya nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan Ibu pilih kegiatan nasional, nanti muncul kegiatan seluruh nasional dari kabupaten ataupun UPD ataupun sekolahan seluruh Indonesia. Dan yang ditampilkan di sini tidak semua Ibu, hanya 5 saja. Jadi nanti kalau di refresh ini bisa ganti lagi, kalau di refresh bisa ganti lagi, tergantung waktu input data itu. Kalau misalkan banyak ya otomatis yang di sini akan sangat cepat sekali bukannya, termasuk yang kegiatan provinsi dan kegiatan yang lain. Nah, terus yang kedua, yang bidang setelah menginput e-reporting, nanti semua akan muncul di daftar LPPK. Nanti tinggal dicek di sini daftar LPPK, nanti tinggal di bidangnya. Kemudian, kalau ibu-ibu menemukan bahwa input data barunya ini tidak muncul, maka ibu harus lapor ke operator di tingkat dinas pendidikan, minta data ganda yang di sini harus dihapus. Jadi kalau misalkan di sini ada data ganda, nanti secara default input data barunya di sini akan disable, jadi nggak keluar. Jadi kalau misalkan kok input data barunya ketika saya masuk nggak ada, ini berarti ada data ganda yang masuk. Jadi kalau sudah selesai tinggal klik selesai. Nah, sebelum nanti input, sebelum input saya sampaikan sedikit tentang apa namanya ini. Jadi ini seperti yang dulu, sesuai saya ulangi sedikit lagi. Ini mungkin bisa saya percepat di poin yang ini, Bu. Nah, jadi prinsip penulisan reporting nanti itu harus memenuhi kriteria DWP. Jadi harus memenuhi kriteria DWP. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu data, Ibu. Jadi data adalah ketika Ibu masukkan uraian, itu harus lengkap data. W-nya itu what, where, when, who. Jadi kegiatan apa, kegiatan di mana, kegiatannya kapan, itu harus jelas semua. Oke. Jadi siapa yang melaksanakan, siapa yang mengikuti, narasumbernya siapa, bahkan siapa yang melaporkan, itu juga harus dijelaskan secara lengkap. Nah, publik ini kegiatan yang boleh dimasukkan itu kegiatan Dharma Wanita Persatuan saja. Kegiatan sekolah tidak boleh. Yang boleh dilaksanakan atau dilaporkan hanya kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang diikuti oleh anggota Dharma Wanita Persatuan. Jadi nanti di poin penilaiannya itu 100%, jadi data itu nilainya 30%, Ibu. Kalau what, where, when, who-nya itu nilainya 50%. Sedangkan sifat publiknya itu nilainya 20%. Jadi nanti indeksnya secara keseluruhan semua SD, semua yang tergabung di Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu indeksnya hanya dimunculkan untuk yang DWP Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena masih di dalam satu rumah yang sama. Jadi tidak bisa Bu melihat saya indeksnya berapa. Jadi keseluruhan data itu nanti indeksnya punyanya Dinas Pendidikan, indeksnya seluruh dinas di Kota Surabaya sama seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini memang sama Dharma Wanita Persatuan Pusat belum disiapkan apa namanya itu indeks untuk satu tingkat lagi di bawah unsur pelaksana. Jadi masih mentok di satu di bawah unsur pelaksana.
kabupaten atau kota yang bisa dilihat kecamatan sama OPD tingkat provinsi, tingkat kota. Kalau di bawahnya lagi belum disediakan. Jadi indeksnya masih di indeks yang sama. Kemudian karena ini di era kan dinilai secara langsung sama sistem Ibu. Jadi kenapa Nah, nilainya seperti apa? Pakai formula DWP, formula yang ini, ya, yang tadi DWP ini. Jadi kalau nanti indeksnya dilihat 0,9, maka datanya itu terpenuhi 90%. Kalau indeksnya 0,1, memang harus mendekati yang ke 99%. Jadi kalau mendekati 99% secara akumulatif, kalau di Dinas Pendidikan, maka itu sudah memenuhi semua kriteria dan harus dipertahankan. Tapi jangan lupa, karena ini adalah sistem yang kuat, ada beberapa hal yang bisa menurunkan indeks. Nah, yang pertama, itu tidak menggurui. Jadi, kalau ngisi laporannya Ibu, itu nggak boleh menggurui, bahasanya tidak boleh menggurui. Jadi, laporannya lengkap, seperti artikel itu, maksudnya tidak terlalu banyak, tidak boleh sangat banyak sekali, nggak boleh. Jadi nggak boleh sampai berlembar-lembar. Terus yang kedua, tidak boleh terlalu singkat. Saya ulangi lagi, tidak boleh terlalu singkat. Jadi sekarang kalau laporan minimal 10 kata Ibu. Minimal itu Ibu. Kalau teman-teman kemarin kebetulan kami di provinsi, BIMTEK selama 1 minggu untuk yang jadwal kemarin itu seluruh kabupaten kota dipanggil, jadi tiap hari ada 5 sampai 10 kabupaten kota ke provinsi. Itu sekarang mereka kalau membuat narasi Bu, minimal itu bisa sampai 100 kata. 100 kata, 200 kata, bahkan ada yang kecamatan di tingkat apa namanya itu ataupun OPD di tingkat Tulungagung, DP Tulungagung itu bisa sampai 700 kata Ibu. Jadi bahasa gampangnya itu ketika menentukan terus kemudian ini yang kelewat tidak membahas instansi yang lain. Jadi yang dibahas hanya Dharma Wanita Persatuan saja. Tidak boleh dinasnya atau tidak boleh sekolah dinas atau sekolahnya. Nah, kalau laporan seperti ini sudah tidak boleh, Bu. Karena ini bisa jadi terlalu sedikit. Misalkan ini yang pertama mengikuti upacara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cuman hanya 7 kata, itu tidak boleh. Biasanya kalau di bawah 10 nanti sama sistem itu pasti tidak akan bisa tersimpan. Jadi minimal itu harus 10 kata. Minimal harus 10 kata. Kalau terlalu banyak seperti ini, ya ini yang tidak boleh. Ini seperti artikel, ini juga dapat menurunkan indeks, tidak boleh. Jadi harus proporsional, harus pas, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Bagaimana contoh tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak? Contohnya seperti ini. Jadi nanti formatnya seluruh apa namanya itu SD ataupun unsur pelaksana yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu buatnya harus seperti ini. Jadi kalau data ini insya Allah sudah memenuhi kriteria DWP. Jadi yang kuning ini bisa wattnya, yang hijau ini bisa WN-nya, yang biru ini bisa WR-nya, yang ungu ini bisa WU dan datanya. Jadi minimal data dan W sudah terpenuhi 30% sama 50%, minimal indeksnya pasti 0,8. Ini minimal, Bu. Jadi kalau mau lebih lagi, maka di poin nomor 6-nya ini dijelaskan secara lengkap. Jadi dijelaskan secara lengkap nama kegiatannya apa, yang ikut siapa, harus lengkap di sini. Nah, nanti saya kasih unsur pelaksana yang lain.
Nah, nanti ini template-nya nanti harus pakai seperti ini, Bu. Jadi nanti di sini Ibu ngetiknya Darmanta Persatuan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Setelah itu Ibu ngetik punya SD-nya Ibu, Darmanta Persatuan SD 01 misalkan. Kalau mengikuti bidangnya lagi dimasukkan programnya. Kembali lagi, kita kembali ke recording. Kalau sudah masuk, cara ngisinya bagaimana? Kalau sudah seperti ini, nanti Ibu silakan pilih input data baru. Oke. Input data baru. Nah, ini secara otomatis akan disable, Ibu. Nama tadi, kalau misalkan tadi nama lengkapnya di sini nama sekolahan, nanti yang di sini yang muncul nama sekolahan. Nah, nama prosesnya otomatis. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi di Dharma Wanita Persatuan itu ada 4. Yang pertama, itu ada sekretariat, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial budaya. Jadi kalau misalkan sekretariat ini saya checklist, nanti akan muncul program-programnya itu. Jadi programnya ada penataan organisasi, ada pembinaan hubungan keluar, ada informasi dan humas, ada program unggulan. Program unggulannya kalau untuk tahun ini Dharma Wanita secara nasional itu ada kegiatan stunting dan literasi. Jadi kalau ada kaitan sama stunting dan literasi, khususnya yang melaksanakan itu, bukan yang mengikuti, yang melaksanakan, maka boleh dimasukkan di program unggulan. Jadi kalau di sekretariat, misalkan Ibu klik penataan organisasi, akan muncul beberapa checklist. Oke, akan muncul beberapa checklist di sini. Ketika diklik hubungan keluar juga akan muncul di sini. Nah, kuncinya di reporting itu seluruh kegiatan bidang, baik itu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, kalau sifatnya hanya mengikuti, saya ulangi, kalau sifatnya hanya mengikuti atau menghadiri, bukan melaksanakan, itu seluruhnya masukkan di bidang sekretariat, pembinaan hubungan keluar, nanti checklistnya disesuaikan. Kalaupun tidak ada checklistnya di sini, misalkan saya ikut pelatihan e-reporting, di sini kan tidak ada namanya pelatihan. Bisa pakai yang lain, Ibu. Boleh pakai kursus, boleh pakai seminar, ataupun kegiatan yang lain. Jadi, kalau tidak ada checklistnya disesuaikan saja. Tentang literasi tidak dimasukkan di dinas pendidikan, Ibu, ataupun di program unggulan. Karena Ibu cuma mengikuti, maka masukkan semua di pembinaan hubungan keluar. Jadi kuncinya hanya itu, Ibu. Seluruh kegiatan yang Ibu sifatnya itu tidak melaksanakan, hanya mengikuti saja atau menghadiri saja, masukkan di pembinaan hubungan. Ada SD, ada SMP-nya, mungkin di sini. Kalau untuk dinas pendidikan nanti jangan dimasukkan nama SD-nya itu. Jadi yang di sini itu yang SD Dharma Wanita atau TK Dharma Wanita, yang punya Dharma Wanita itu yang dimasukkan di sini. Terus kemudian ada santunan pendidikan, biasanya kalau ada kegiatan santunan pendidikan boleh dimasukkan di sini. Kalau di Dharma seperti itu. Terus, nah ini pendidikan non formal atau informal. Jadi seluruh kegiatannya ada di sini, Bu. Pelatihan, seminar, ceramah. Nah, di sini ada ceramah, Bu.
di sekretariat ini juga ada ceramah. Nah, ini jangan sekali-kali misalkan Ibu ceramah di bulan Ramadan atau menghadiri ceramah, kalau ceramah itu punyanya bidang sosial budaya. Tapi kalau Ibu hanya menghadiri atau mengikuti saja, tetap masukkan di sekretariat hubungan keluar. Jadi kalau misalkan ceramah itu bisa dimasukkan, kalau melaksanakan itu bisa dimasukkan di ini kegiatan iman dan takwa. Jadi kalau saya lanjut pendidikan dulu, ini ada pelatihan kursus ceramah tinggal di saja, termasuk perlombaan yang sifatnya melaksanakan. Oke. Nah, kalau perpustakaan ini kalau misalkan Dharma Wanitanya punya koleksi buku di atas 1.000 boleh dimasukkan di sini. Kalau sudut baca itu 1 sampai 500, kalau taman baca 500 sampai 1.000. Ini Dharma Wanitanya bukan punya sekolahnya, tapi punya Dharma Wanita. Nah, kemudian bidang ekonomi juga seperti itu. Jadi ada kegiatan usaha di sini. Jadi kalau Dharma Wanitanya punya toko, punya kantin, punya catering, bazar, misalkan melaksanakan bazar Ibu, tidak mengikuti bazar Kalau mengikuti bazar tetap masukkan di sekretariat hubungan luar. Tapi kalau Ibu yang melaksanakan bazar, pesta, penyewaan gedung, apa namanya itu, fotokopi dan lain sebagainya, mungkin bisa dimasukkan di jasa. Ekonomi produktif ini sama Bu, seperti yang ada di Dinas Pendidikan, sama yang ada di bidang pendidikan, maksud saya di bidang ekonomi ini arahkan pelatihan itu yang basicnya adalah entrepreneur. Jadi kalau ekonomi itu basicnya adalah pelatihan itu sifatnya untuk ngajari ibu-ibu supaya bisa entrepreneurship. Maka boleh dimasukkan di sini. Ini juga harus diabaikan ceramahnya di sini, Nah, di sini juga ada demo. Ini biasanya kalau ada rapat rutin, ada demo alat masak, demo kosmetik. Ini yang boleh dimasukkan di sini. Nah, terus koperasi, kalau Dharma Wanitanya punya koperasi, berbadan hukum, belum berbadan hukum, sama kegiatan koperasi ini termasuk simpan pinjam Ibu. Boleh dimasukkan di sini. Terus kemudian bidang sosial budaya. Nah, ini ada ketahanan keluarga di sini. Jadi kalau gerakan sehat ini, misalkan gerakan cuci tangan, gerakan gemar makan ikan, boleh dimasukkan, ataupun gerakan-gerakan yang lain boleh dimasukkan di sini. Kalau olahraga ini yang fisiknya kita yang olahraga yang rutin itu Ibu. Terus kemudian kepedulian di sini ada 3 Ibu. Bakti sosial, bantuan sosial, dana sosial, sama-sama sosialnya. Jadi kalau bakti sosial, Ibu melaksanakan kegiatan sosial, misalkan bersih-bersih, ini tanpa mengeluarkan biaya, tanpa mengeluarkan bantuan barang. Jadi tanpa mengeluarkan biaya, tanpa mengeluarkan bantuan barang. Kalau bantuan sosial, Ibu nanti melaksanakan baksos, tapi dengan mengeluarkan biaya, misalkan ke panti asuhan, ngasih barang, ngasih uang, itu masukkan bantuan sosial. Ini bantuan yang ke eksternal Dharma Wanita. Nah, kalau dana sosial itu yang ke internal Dharma Wanita. Jadi kalau misalkan ada anggota yang sakit, terus ibu pengurusnya atau kotanya yang jenguk ngasih bantuan, masukkan di dana sosial. Jadi dana sosial itu bantuan yang untuk anggota Dharma Wanita atau untuk yang ke dalam. Kalau bantuan sosial untuk yang eksternal, keluar Dharma Wanita. Kemudian ada kalau ini di kabupaten biasanya ada Bu sentra laktasi. Jadi setiap unsur pelaksana daerah atau setiap dinas punya sentra laktasi yang memang itu punyanya Dharma Wanita.
Kalau NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera, kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan kesehatan anak dan balita. Jadi kalau ada hubungan dengan itu boleh dimasukkan di NKKBS. Kemudian ada wawasan keanekaragaman. Jadi kalau melaksanakan upacara pada hari besar boleh, misalkan hari Kartini 17 Agustus melaksanakan, bukan mengikuti. Kalau mengikuti tetap masuk sekretariat hubungan keluar. Yang melaksanakan masukkan di sini kegiatan hari besar. Kalau misalkan di SD-nya Ibu dan Mawetanya ada karawitan, ada kolintang, nah itu boleh Bu dimasukkan di sini. Latihan-latihan tiap harinya itu boleh dimasukkan di sini. Nah, cara mengisinya bagaimana? Misalkan hari ini kan mengikuti Zoom, jadi jangan lupa nanti template-nya seperti ini, Bu. Tetap buat seperti template yang ini. Jadi nanti kita pilih karena ini mengikuti Zoom, yang melaksanakan Zoom maka ini Kota Surabaya pilih yang ini. Maaf, Dinas Pendidikan Kota Surabaya pilih yang ini. Kalau yang SD atau unsur pelaksananya pilih sekretariat, pilih hubungan keluar, pilih pakai ini boleh, pakai ini boleh. Jangan pakai seminar, Nah, kemudian tanggal pelaksanaannya berapa? Ingat formatnya di sini tanggal, bulan, tahun. Jadi misalkan kebetulan default-nya memang hari ini, karena memang secara sistem dia tanggalnya dibuat default hari ini. Kalau kegiatannya Ibu misalkan kemarin, ya sudah ini tinggal diganti saja Bu secara manual. Karena memang sistemnya sekarang itu kita dikasih waktu 1 bulan, berarti bulan ini maksimal tanggal 30 atau 31 harus sudah terinput Ibu. Kalau inputnya lebih dari tanggal itu atau lebih dari bulan, data masuk, tapi peringkat tidak akan bisa masuk. Jadi tidak akan mempengaruhi indeksnya. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Ingat, Bu, di sini ada notis, sangat dinotis sama Dharma Wanita Persatuan Pusat. Itu tidak boleh, Bu. Ada arisan Dharma Wanita. Pokoknya kata-kata arisan itu tidak boleh dimasukkan di e-reporting. Jadi kalau misalnya ada arisan, yang jelas mesti ada kegiatan rapat atau pertemuan rutin, nah itu yang dimasukkan. Tapi arisannya tidak boleh dimasukkan. Jadi kata-kata arisan itu hukumnya haram, Bu. Tidak boleh dimasukkan, Kemudian ini tulis lengkap formula DWP. Tadi kan ada formulanya D, data. Nah, seperti yang ini, data, what, where, who, seperti ini nanti. Template-nya buat seperti itu. Nah, ini tinggal diganti aja, Bu. Ibu tinggal diketik. Misalkan, saya kasih contoh, ini ada kodenya, Bu. Ada tipsnya nanti. Jadi kalau misalkan Ibu ngetik begini, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Itu jenengan Ibu enter, Dinas, Dharma Wanita Persatuan SDN 01 Benowo misalkan Kota Surabaya, Ibu enter. Kalau ini saya bentar dulu, saya kecilkan dulu. Ini buatnya suara saya masih kedengaran, Ibu? Masih, Pak, Halo. masih. Jelas. Jadi formatnya seperti ini. Nah, ini misalkan Dharma Wanita Persatuan SDN 01 Benowo, Kota Surabaya. Nah, ini contoh aja, Bu, seperti ini. Telah mengikuti, habis itu Ibu koma, enter, misalkan bidang, jadi 2, sekretariat. Kemudian enter lagi, programnya apa tadi? Pembinaan hubungan keluar. Ini tetap ditulis lagi, Bu. Walaupun di checklistnya di sini sudah ada, tapi tetap ditulis lagi, Bu. Soalnya apa? Untuk memenuhi kuota supaya narasinya bagus. Jadi sekarang itu yang dinilai narasinya harus bagus. Kemudian tadi seminar.
Ini bisa ditambahi telah mengikuti Zoom, boleh, nggak masalah. Nah, kemudian enter lagi. Misalkan ini keterangan program. Titik 2. Satu, Dharma Wanita Persatuan SDM 01 Benowo misalkan. 2, harinya kapan? Nah, hari, tanggal, misalkan Sabtu 15 Juni 2024 dan seterusnya Bu G. Dan seterusnya. Ini saya contohkan misalkan saya seterusnya G. Jangan. Habis itu nompoin yang 6 Ibu. Lah ini Bu acaranya ini yang Ibu harus jelas. Jadi acaranya di sini. Nah, Ibu harus ketik rapat. Langsung saja Zoom meeting membahas bimbingan teknis pelaksanaan dan seterusnya Bu. Nah, ini Bu jangan langsung disimpan Bu. Kalau ini disimpan tanpa dikasih kode, nanti jadinya kan seperti ini Bu. Nah ini. Nah, nanti jadinya campur jadi satu Bu. Harus dikasih kodenya Bu, ada kodenya. Nah, kodenya seperti apa? Kodenya itu seperti ini Bu. Nah ini kodenya. Jadi ada besar kecil P, tutup P, B, garis miring B. Ini kalau P ini paragraf Bu. Kalau ini penutup paragraf, kalau ini tebal, ini penutup tebal sama BR. BR itu enternya ini Bu. Jadi kalau misalkan di sini, ini cara ngetiknya begini Bu. Ini jadikan paragraf yang pertama, jadikan paragraf yang pertama, seperti yang contoh di sebelah kanan, ini tinggal dikasih ini Bu. Nah, kodenya, terus kemudian saya kasih tebal. Nah, terus ini jangan lupa, ini harus ditutup Ibu. Kalau nggak ditutup nanti bisa semua uraian jadi satu paragraf, atau semua uraian bisa menjadi huruf tebal. Jadi ini ditutup. Nah, seperti ini. Ini nanti jadi paragraf yang pertama. Oke. Bisa di-enter, nggak masalah. Nanti tetap naik, Bu. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, ini paragraf yang kedua. Oke. Telah mengikuti berarti jadi satu. Nah, setelah Zoom-nya ini untuk muncul di bidang, maka kita kan butuh enter. Tidak bisa di-enter seperti ini, nggak bisa, Bu. Kasih kodenya, Bu. Namanya BR. Seperti itu. Jadi kasih kode BR. Sini juga gitu Bu. Ini berarti kasih enter lagi BR. Ini enter lagi harus kasih BR. Nah. Sampai seterusnya Bu. Sampai seterusnya. Ini juga gitu nanti sampai seterusnya. Lah ini yang dikembangkan Bu. Yang acara itu dikembangkan. Ini salah satu yang ada di Kabupaten Probolinggo yang saya contoh. Ini uraiannya harus banyak Bu. Jadi sekarang nggak boleh Bu nginputkan sedikit itu nggak boleh. Harus banyak uraiannya. Jadi kalau misalkan Ibu terus bingung, ini kegiatan kita hanya mengikuti Zoom, terus uraiannya bagaimana supaya banyak? Misalkan ini nggih, saya coba nggih. Ini saya Dilanjut sampai dengan jadi, Pak. Kenapa, Bu? Jadi ini saya copy, G. Ini berapa katanya? Kalau bisa minimal 100 kata, Ibu. Nah, Ibu nanti silakan buka Microsoft Word yang ada di komputer. Nah, silakan. Jadi kalau bisa sebelum input di sini di reporting, ketikkan aja Bu di Microsoft Word.
Nah, tadi kan saya ketik di sini. Nah, ini jadiin satu begini. Ini berapa kata, Bu? Nah, melihatnya di sini, Bu. Nah, ini lihat. Jadi kalau misalkan ini saya Nah, ini kalau kita klik nanti akan muncul lah ini katanya 62. Jadi ini aja Bu, ini 62 kata. Usahakan Ibu ya 100 kata lah, lebih banyak lebih baik Ibu. Jadi ini nanti juga gitu diimplementasikan seperti ini BR. Kalau ini pengen jadi paragraf yang ketiga berarti tinggal dikasih kode ini. Nanti ini saya tutup di sini. Oke. Kemudian ini saya kasih kode BR, enternya. Ini juga begitu, saya kasih kode BR, enternya. Nah, setelah input di sini, ini saya copy di sini, oke. Nah, saya copy, kemudian Ibu masuk di area plottingnya, dipaste di sini. Nah, seperti ini. Setelah sudah, jangan lupa Bu, checklistnya wajib 3. Kalau tidak 3, misalkan ini ada yang belum terchecklist, nggak bisa kesimpan Bu. Mesti ada something wrong, ada errornya. Jadi harus dikasih apa namanya itu checklistnya harus dicek lagi. Kalau sudah, silakan diklik simpan database. Nah, jadinya kan seperti ini Bu, nggak ngumpul jadi satu. Jadi ada spasinya, ada di bawahnya. Kemudian silakan pilih upload fotonya di sini. Jadi sebelum input kegiatan, fotonya sampun siap, sudah disiapkan. Yeah. Jadi fotonya di sini wajib ukurannya harus 200 kilobit. Kalau tidak 200 kilobit tidak mau disimpan, Bu, tidak mau diunggah. Cara ngompresnya gimana? Jadi kalau misalkan Ibu habis foto kegiatan, silakan kirimkan ke WA-nya temannya. Kalau dikirim ke WA, biasanya itu masih 500 kilobit. Jadi ada caranya, Bu. Fotonya disimpan di komputer dulu, kemudian Ibu silakan buka, misalkan fotonya di mana. Misalkan ini ya, ini Bu, kalau kita lihat berapa Bu ukurannya? 8 megabit. Nah, ini yang ini. Coba ini nggih, 8 megabit, kita klik kanan, Bu. Jadi klik kanan, kemudian silakan pilih open with. Di komputer sama Bu, settingannya Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7, Windows XP sama semua ada open with. Jadi klik kanan open with, kemudian cari aplikasi yang namanya aplikasi Pen. Di semua komputer Windows pasti ada. Di XP 7, 10, 11 itu ada, pasti ada. Kemudian klik Pen. Ini fotonya sangat besar. Jadi setelah itu cari yang namanya ini Bu, logonya seperti ini namanya resize. Jadi bahasanya itu resize. Silakan diklik, kemudian pilih yang pixel. Nanti tampilannya berbeda, cuman hanya yang penting cari resize. Habis itu keluar cari antara presentasi sama pixel, pilih yang pixel, ketikkan 720. Nek guru paling ya harus ngerti lah nek. Setelah itu klik OK. Nah, Ibu simpan dulu. Kita lihat ukurannya berapa? 100 kilobit. Nah, ini yang nanti yang diupload. Nah, setelah itu kita kembali ke recording-nya, kemudian kita choose file, cari tadi fotonya di picture, fotonya dilihat di mana. Tadi gambar ini. Nah, setelah itu open. Setelah judulnya tampil di sini, silakan klik simpan. Nah, kalau klik simpan nggak bisa, jadi proyek terlalu besar Bu. Nanti akan datanya muncul di sini Bu. Nah, jadi tadi yang tebel, ini kan tebel Bu. Nah, ini ada di bawahnya, bandingkan dengan yang ini Bu. Nah, ini kan rapat jadi satu. Nah, jadi kalau nggak dikasih kodenya nanti seperti ini Bu. Walaupun di uraiannya Ibu enter, tetap gabung jadi satu. Jadi harus pakai kode yang tadi Bu.
Nah, nanti jadinya rapi seperti ini. Nah, keterangan programnya nanti ini harus diperkuat di sini, nggih. Di acaranya itu nggak boleh, Bu. Ini kebetulan hanya contoh dari sedikit. Harus banyak, Bu, uraiannya. Kalau nggak banyak, nanti indeksnya akan sedikit, Bu. Nah, ini kan harus banyak. Sekarang itu harus banyak-banyak uraiannya. Nggak boleh sedikit. Ya, sudah bisa kita input. Seperti itu, Bu, kita inputnya. Terus, Pak, ini saya kebetulan mau saya edit. Saya kelihatannya kurang uraiannya, masuk di mana? Semua kegiatan sudah diinput, sudah benar cara inputnya. Nanti akan muncul di sini, Bu, bidang, kemudian daftar LPPK, kemudian tadi masuk di bidang apa? Di bidang sekretariat. Kemudian lihat daftar LPPK. Nah, ini datanya ini. Jadi di sini kalau misalkan tadi yang awal itu sudah misalkan setelah disimpan tidak ada ngupload fotonya, itu data secara otomatis sudah tersimpan, Ibu, walaupun nggak ngupload foto. Jadi uraiannya, narasinya belum terupload fotonya, tinggal diklik foto di sini, nah, tinggal dimasukkan atau diganti fotonya di sini, boleh. Kalau misalkan mau lihat fotonya, tinggal diklik ya ini, Bu, yang lihat foto. Nah, ada di sini. Kalau mau nggak hapus, tinggal dihapus di sini. Kalau mau ngedit, tinggal diklik edit di sini. Nah, Ibu masih ingat waktu kita mengetikkan waktu registrasi, nama operator, nama lengkapnya itu muncul di sini. Jadi kalau misalkan ini tadi namanya SD, yang muncul di sini. Jadi data ini punyanya ini yang ngisi. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau misalkan mau ngedit, silakan diklik edit. Kemudian yang pertama kali sebelum Ibu mengganti uraiannya, mengganti uraiannya atau mengganti tanggal baikannya, yang diklik pertama kali harus bidangnya, Ibu. Ini harus diklik dulu. Kalau ada perubahan harus diklik dulu. Kalau ini tidak diklik, Ibu lupa misalkan kosong atau kurang satu, dengan simpan perubahan LPPK pasti error, tidak bisa. Jadi yang pertama kali harus checklistnya dulu, kan di sini sudah ada checklistnya, kan ini yang tadi yang pertama kan ini. Nah, tinggal di checklist lagi sesuaikan dengan yang pertama tadi. Misalkan begini, nah harus disesuaikan ini hubungan keluar, nanti ini baru uraiannya ditambahi kata-katanya, misalkan reporting Dharma Wanita Persatuan, kemudian simpan perubahan LPPK. Nah, sudah. Kalau kita lihat, nah ini Bu, sudah ada ketambahan Dharma Wanita Persatuan. Jadi itu tadi caranya, jadi pakai kode. Ini nanti materi bisa saya kirim, nanti bisa diminta atau nanti bisa lihat rekamannya. Setelah itu tadi cara merapikannya pakai kodenya tadi. Nah, terus tadi ngitung katanya pakai Microsoft Word, terus kalau ngompresnya pakai aplikasi Pen, terus ini Bu. Nah, jadi kalau narasinya Ibu bingung, narasinya kegiatan Zoom saja, ini saya narasinya apa? Maka triknya, triknya kalau Ibu Windows-nya 10 ke atas, seperti tampilan di sini Windows-nya 10 ke atas, pakai Copilot Ibu. Nah, di sini AI-nya untuk mencari narasinya. Jadi pakai Copilot, silakan diklik Copilot di sini. Nanti akan muncul sebelah kanan, Ini saya geser dulu.
Nah, Ibu tinggal ketik di sini aja, Bu. Misalkan bimbingan teknis reporting, tinggal di enter. Nanti sama Copilot dicarikan narasi, Bu, atau dicarikan pengertiannya. Nah, nanti Ibu satur, Ibu copy, cari kata-kata yang sesuai dengan kegiatannya Ibu. Kalau Ibu bingung cari narasinya. Nah, nanti kalau misalkan tidak muncul di sini, nah, berarti kata kuncinya kurang tepat, Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan, Bu. Nah, kuncinya di situ harus pinter-pinter rangkai kata kuncinya, misalkan kalau latihan IT. Nah, kalau di Copilot itu disertakan sumbernya, Ibu. Ada di sini sumbernya. Tapi yang lebih mudah lagi, silakan pakai ChatGPT EE-nya. Jadi tinggal dibuka di browsernya, silakan ketik di sini ada chatgpt.com. Silakan di enter. Ini ada yang bayar, ada yang gratis. Jadi kalau pengen gratis nanti tinggal sign in aja. Tampilannya nanti seperti ini. Oke. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian ketikkan di sini aja, Bu. Bimbingan teknis reporting Dharma Wanita Persatuan. Silakan di enter. Nanti sama ChatGPT dibuatkan narasinya. Nah, narasinya nanti banyak sekali, silakan diambil narasinya. Jadi untuk memenuhi 100 kata itu mudah, Bu, tidak susah. Tinggal pakai ini aja, Bu. Nah, setelah muncul, memang kalau di ChatGPT karena ini free, jadi tidak dimunculkan sumber informasinya dari mana. Jadi kalau misalkan yang berbayar pakai sumber informasi, kita kan butuhnya hanya mencari narasi yang tepat, gitu. Jadi apa namanya itu? Ini sebentar saya pause dulu. Jadi buat narasi yang pas, tinggal Ibu nanti jangan ini, Bu, jangan plok-ketiplok ini di apa namanya itu disalin semua, tinggal di copy, habis itu dimasukkan di reporting, tinggal copy paste gitu. Jangan, Bu. Nanti pilih kata-kata atau narasi yang sesuai dengan kebutuhannya Ibu. Oke, yang sesuai dengan kebutuhannya Ibu apa? Misalkan penggunaan atau pengenalan reporting misalkan. Nah, itu nanti dikuatkan di poin yang ini. Di poinnya 6-nya. Jadi di poin 6-nya ini dikuatkan tentang narasinya. Jadi narasinya ini dikuatkan di sini, di nomor 6 ini, Bu. Jadi kalau ChatGPT-nya nanti masukkan di poin nomor 6. Ini kan sama ini juga sama kegiatannya, hampir sama template-nya seperti ini ya. Di poin 6-nya cari narasi yang sesuai. Jadi kalau BIMTEK e-reporting jangan hanya ditulis mengikuti BIMTEK e-reporting, Bu. Ditambahi, Bu, apa itu e-reporting, tujuan BIMTEK ini apa, nanti outputnya BIMTEK itu apa, boleh dikarang. Kalau Ibu kebetulan ini adalah banyak di sekolah-sekolahan, rata-rata tenaga pengajar barangkali, mungkin literasinya lebih bagus, Ibu. Jadi Ibu bisa original, ngarang sendiri, atau nyadur dari buku yang lain. Jadi kalau saya cheatnya pakai yang ChatGPT ini untuk nyari narasi. Cuman kita tinggal harus pintar masukkan kata kunci di sini, Bu. Bahkan misalkan Ibu kalau buat sambutan, buat apa, saya contohkan misalkan saya butuh pantun gitu ya, Ibu ketik aja, Bu, suruh aja buatkan pantun yang lucu, tinggal di enter, nanti akan muncul, Ibu dibuatkan pantun yang banyak sekali. Nah, seperti ini. Misalkan Ibu buat sambutan, bingung kata-katanya, sambutan pengarahan Bapak Kepala Sekolah acara BIMTEK laporan kinerja misalkan. Di enter lagi aja. Nah, nanti dibuatkan sambutannya, Bu. Jadi nanti disesuaikan aja sebenarnya, Bu.
Jadi kita harus pintar ini meramu di sini. Nyari apapun, tanya apapun bisa di ChatGPT. Tanya apapun aja bisa, ya. Misalkan coba, karena ini gratis nih, saya coba dulu data sekolahan SD di kota Surabaya. Ada nggak muncul di sini? Nah, ini nggak bisa nih. Harus dibuatkan sebutin. Nah, muncul seperti ini, Bu. Nah, jadi tanya apapun sama juga kalau misalkan kita coba di Copilot, misalkan carikan data sekolahan SD sekota Surabaya, dia muncul enggak? Itu agak susah, Bu, nyari datanya nih. Nah, kalau misalkan narasi ini, nah ini kan muncul seperti ini, Bu. Nah, kita nanti lihat sumbernya dari mana. Jadi kalau buat sambutan tinggal data sekolah sekian, sekolah yang negeri sekian, swasta sekian. Ini sumbernya ini kita juga harus cek, Bu. Bisa dibuka di sininya, nanti muncul di websitenya. Jadi kalau buat narasi selain di ChatGPT ataupun Copilot, itu bisa juga pakai yang lain, Bu. Ibu harus bisa nyari sumbernya. Jadi kalau misalkan dilihat sumbernya, ada sekolah di sini, bisa saja ada beberapa kata yang bisa disatur gitu. Jadi ya tidak hanya mengandalkan ChatGPT ataupun Copilot, bisa juga nyari di sini keterangan. Misalkan Ibu ngetik pelatihan e-reporting DWP, ya nanti munculnya apa, Bu? Nah, di sini kan banyak. Ini bisa jadikan tambahan narasi, Bu. Tambahan narasi seperti itu. Jadi kalau lihat di sini, okay. Nah, ini kita harus dikuatkan literasi kita, okay. Narasi kita dikuatkan. Terus tipsnya, kalau misalkan Ibu nginput data, diusahakan dalam 1 bulan itu nginput datanya, misalkan Ibu nginput data yang pertama kali Ibu input datanya itu 100 kata. Besok kalau nginput jangan 100 kata lagi, Bu, ditambahi 125 kata. Besok kalau ada data lagi, tambah lagi, Bu, 150 kata sampai dengan akhir bulan. Setelah nanti bulan berikutnya balik 0 lagi. Jadi tinggal dilanjut sampai terakhir berapa katanya, enggak. Awal bulan berikutnya kalau baru dirangkai lagi. Seperti ini caranya. Oke. Jadi kalau kita lihat, saya sedikit kasihkan contohnya. Jadi kalau ini, kalau kita klik laporan, kita lihat indeksnya, okay. Kita lihat indeksnya. Nah, berarti indeksnya ada di peringkat 23. Berapa, Bu? Sama sistem dinilai berapa? 0,12. Jadi ini berarti cuma 120%. Jadi dinilai sama sistem itu hanya memenuhi 20%. Jadi ininya ini cuma memenuhi 20%. Maka Ibu juga harus diperhatikan. Tapi kalau yang sekolahan, nanti indeksnya secara keseluruhan punyanya Dinas Pendidikan. Jadi kalau Ibu narasinya bagus-bagus, ini kalau saya misalkan saya buka, ini saya tunjukkan kalau yang ini punyanya yang satu induk di atasnya Ibu. Nah, kalau kita lihat di reporting induknya, kita bisa monitoring, evaluasi, bisa dicek di sini. Maka penulisan indeks penulisannya bisa dilihat seluruh unsur pelaksana. Nah, saat ini sampai dengan bulan Juni ini, Dinas Pendidikan
masih ada di peringkat 2. Kalau DWP Kota Surabaya ini reportingnya yang punya DWP Kota. Jadi kalau secara umum maka ini sebenarnya peringkat 1 dibandingkan OPD ataupun kecamatan yang lain. Dan indeksnya sekarang 0,9, berarti secara akumulatif datanya itu 96%. Jadi usahakan bisa mendekati yang nomor 1. Ini kebetulan yang input teman-teman operator di Kota Surabaya 99. Jadi maksudnya pada indikasi seperti itu. Dan kalau yang punyanya ibu tidak bisa dilihat, Bu, hanya punyanya ibu saja. Peringkat 1-nya, nah seperti ini Kecamatan Tandes nomor 21. Nah, Dinas Pendidikan nomor 1 di bulan April. Nah, gitu. Kalau di sini kosong, memang yang input operator Kota Surabaya hanya dimunculkan indeksnya saja. Nah, kalau di sini kebetulan yang saya buka di kecamatan ini dia nggak input. Kalau nama kecamatannya nggak muncul, dia nggak input. Jadi kalau dilihat di sini secara keseluruhan, indeksnya itu akan berubah setiap bulan. Jadi kita dikasih kesempatan inputnya ini sampai tanggal 30. Maka seluruh kegiatan yang belum diinputkan bulan Juli saja, kemarin tidak usah, silakan diinputkan. Terus saya himbau khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi kalau misalkan kegiatan sekarang Zoom gitu, itu sudah tidak usah masukkan lagi, biarkan Kota Surabaya saja yang masukkan. Jadi kalau misalkan barengan seperti ini biasanya ada 2 yang dibuka, jadi tidak mau saya tutup salah satu. Ini saya single dulu, saya login dulu, saya pakai ini. Ini sekarang kegiatan Zoom ini pesertanya ada 245. Nah, ada dari beberapa sekolah. Yang khususnya untuk yang mungkin Bu Novi bisa dicatat nanti. Jadi khusus yang di Kota Surabaya, kegiatan hari ini kan Zoom barengan. Yang input biarkan DWP Dinas Pendidikan saja. DWP yang lain di bawah nggak usah input, karena nanti indeksnya tidak berpengaruh banyak, Bu. Itu kan keuangan input tentang mengikuti semua mengikuti Zoom. Jadi yang input hanya DWP Dinas Pendidikan Kota saja. Yang ibu sekolah nggak usah input. Tapi kalau misalkan ibu kegiatan di sekolah ada mengikuti, menghadiri, silakan diinput. Yang barengan seperti ini secara serentak itu yang nggak usah diinput. Yang input 1 saja. Cuma nanti yang didiskusikan narasinya harus bagus. Kalau bisa ya narasinya itu banyak 500, 700. Nanti saya tunjukkan saya tunjukkan ini. Saya buka punyanya provinsi dulu. Nah, ini Bu. Ini dari Kota Magelang segini asli. Ini coba saya cek di sini. Ini saya buka di sini. Jadi kalau bisa sekarang itu, nah narasinya harus begini, Bu. Nah, ini Dinas Kehutanan. Bu, narasinya segini, Bu. Harus banyak tulis di kita ini yang belum diedit, dikasih kode. Jadi kalau Ibu sudah tahu kodenya, silakan dipakai kode nanti. Biar apa? Biar tampilannya lebih rapi lagi. Walaupun nanti dibolak-balik, ininya dibolak-balik. Ini di bawah, ini di atas. Sistem tetap bisa mengenali, Bu. Mana yang pilihnya, mana yang datanya, mana yang publiknya, nanti sistem AI-nya akan bisa mengenali. Jadi walaupun orang begini, sistem akan bisa mengenali. Apalagi kalau punyanya itu sudah rapi, jadi sistem akan lebih cepat mengenali akhirnya untuk yang indeks penulisan. Jadi sekarang sudah nggak boleh lagi bolehnya sedikit, harus banyak. Bolehnya harus banyak karena targetnya provinsi itu memang tahun ini kalau bisa kita harus mengalahkan provinsi Jawa Barat. Ini saya lihatkan indeksnya nasional kita secara keseluruhan Jawa Timur
Ini masih loading. Jadi kalau secara nasional kita masih di bawah Jawa Barat, Ibu. Kalau tahun kemarin 2020 sampai 2023 bahkan sebelumnya itu awal reporting kita tuh selalu Jawa Timur selalu peringkat pertama nasional. Tahun ini saja yang mulai bulan Maret kita yang kalah dengan Jawa Barat sama Sulawesi. Jadi indeksnya provinsi itu 99. Bedanya cuma yang di belakangnya. Jawa Barat ini peringkat pertama. Ini yang di bulan belum selesai. Mereka juga butuh partisipasi ibu supaya bisa cara menginput narasinya harus bagus. Karena bulan kemarin ini juga masih di belakang Jawa Barat. Kita ada di peringkat 5. Kalau bulan Mei Jawa Barat lagi kita ada di peringkat 7 malah. Bulan Maret kita juga masih kalah. Okay. Kita ada di peringkat 2. Selisihnya cuma sedikit itu. Kita di bulan Januari Februari kita yang baru peringkat pertama. Januari Februari kita juga sudah menjadi yang bagus sekali. Jadi bulan Februari kita juga peringkat pertama. Nah, ini kita di bulan ini kita harus bisa ini mendekati Jawa Barat. Walaupun indeksnya selisih sedikit, cuma memang sangat susah sekali karena memang secara kualitatif bisa dicek. Jadi kalau misalkan kita lihat kabupaten kota, kita cek kota Surabaya secara keseluruhan dia ada di peringkat berapa sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal 15 Juni. Walaupun nanti belum berakhir, gitu. Nah, kota Surabaya sekarang Bu, ada di peringkat 15, indeksnya masih 9 ke atas, Bu. Jadi seluruh unsur pelaksananya ada di bawah kota Surabaya. Harus ya bagus cara menarasikannya, kan sudah saya kasih triknya, sudah saya kasih template-nya, jadi tinggal dipraktekkan. Jadi secara keseluruhan, kalau peringkat pertamanya Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tapi secara kabupaten, 38 kabupaten kota, itu kota Surabaya kalau kemarin ada di peringkat pertama, Ibu. Terus ini juga ada di peringkat pertama. Sebelumnya ada 3 bulan ada di peringkat pertama terus. Nah, yang awal ada Pacitan juga. Nah, sekarang karena kemarin habis Bintek, seluruh 30 kabupaten kota Bintek sudah tahu caranya. Sekarang bersaing di Tulungagung, Jombang, Sumeneb. Kalau Jawa Timur di sini ini seluruh Surabaya kemarin kalau secara kota dia peringkat pertama, sekarang ada Bu, kota Mojokerto sudah mulai naik. Nah, tapi indeksnya sudah bagus-bagus Bu, sudah mendekati 0,9 semua. Walaupun masih ada yang 0,1, tapi sudah mendekati ke 0,9. Jadi kemarin sebelum pembinaan itu indeks pembinaannya 52, sekarang setelah pembinaan 38 naik 82%. Enggak. Mungkin itu Ibu yang bisa saya saya kasihkan tipsnya. Nanti tinggal kita problem solving sama kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum paham silakan ditanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusron, Masya Allah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat Pak Yusron terkait dengan kegiatan hari ini. Jadi hari ini kami DWP Dispendik ada pelatihan ini ya, membuat keset dari bahan bekas kaos kaki bekas gitu nih. Cuman kan kalau kegiatan mengikuti menghadiri tadi sarannya karena yang melaksanakan Dinas Pendidikan berarti yang menginput hanya Dinas Pendidikan saja. Untuk yang melaksanakan yang lainnya kan hanya kalau saya sarankan Dinas Pendidikan saja yang input di reporting, karena memang kebetulan
anggota Dinas Pendidikan sangat banyak sekali. Ada SD sama SMP nggih. SD apa? SD saja Pak sama SMP, Bu? SD SMP. SMP-nya 63, SD. SD-nya kurang lebih 254. Anjir. Jadi kalau Nggih. saya kasih saran biar nggak susah-susah, yang input itu Dinas Pendidikan saja. Cuma narasinya kalau bisa 700 atau 1000 kata, Bu. Bisa, Bu? Baik. Baik Pak Bisa, Yusran, insya Bu. Allah. Kan tadi sudah Upayakan. saya kasih kan pakai ChatGPT sudah, nanti nggak bingung nyari narasi, Bu. Jadi usahakan narasinya harus segitu. Kalau misalkan Ibu pengen bertahan indeksnya bagus. Yang lain itu kebetulan kan barengan. Jadi kegiatannya kota, habis itu kita Dinas Pendidikan, terus yang lain mengikuti. Yang mengikuti itu sebenarnya di indeks ini, Bu. Apa namanya itu? Kalau barengan, kemarin sudah saya tes soalnya. Jadi waktu barengan kita di yang di sekolahan SMP ya kalau nggak salah ya, itu kan hampir semua input mengikuti. Ternyata indeksnya itu naik cuma 10% atau Bu. Sekarang enggak gitu, Bu. Jadi kalau secara data itu kan sama sistem dinilai mengikuti semua hampir sama. Jadi mendingan nggak usah diinput, yang input Ibu saja. Kecuali kalau sekolahnya ada kegiatan diundang di tempat lain nggak bersamaan gitu, nggak apa-apa. Misalkan mengikuti acara apa begitu di sekolahan boleh dimasukkan. Tapi yang barengan gini sebaiknya nggak usah, Bu. Khusus Dinas Pendidikan saya sarankan nggak usah dimasukkan. Ibu-ibu yang di SD itu atau di SMP, inputkan yang ini aja, Bu, yang melaksanakan aja. Jadi yang porsi-porsi mengikuti itu sebaiknya dikurangi saja. Soalnya apa? Kalau nanti ibunya tidak sesuai dengan formula DWP, nanti ada yang narasinya dikit, pengaruhnya di indeksnya Dinas Pendidikan, nanti indeksnya naik turun. Begitu. Ya, sangat jelas sekali insya Allah Pak Yusran, Ibu-ibu dan Bapak yang lain jelas nih insya Allah. Jadi kalau kegiatan yang melaksanakan itu justru bobotnya bagus nih Pak, bisa sampai 30% dengan sesuai formula DWP. Jadi misalkan kalau kegiatan yang sehat yang dilakukan oleh Dharma Wanita gitu nih misalkan, itu kan juga yang baik nih Pak. Dharma Wanita. Betul, jadi bukan kegiatan selain di luar Dharma Wanita gitu. Ini tadi ada yang menanyakan minta. Gimana? Tugasnya Bu Novi kan operatornya Dinas Pendidikan nih. Ibu juga tugasnya ngawasi, Bu. Jadi kalau Ibu lihat di sini, nanti coba saya share dulu nih. Kalau lihat punyanya Ibu, misalkan Ibu masukkan baca ini Dinas Pendidikan, Nah, nanti Ibu juga sering-sering ini, Bu. Cek di sini. Lapornya yang masuk berapa, nanti jumlah salah datanya yang masuk berapa, data gandanya itu juga harus cek sering muncul nggak di sini. Nah, kalau ranking propernya nanti kalau Ibu lihat di sini, ini kebetulan memang nggak ada ininya, apa namanya itu, ini yang punyanya rumah sakit di Lombok, datanya cuma satu jadi nggak data. Jadi nanti Ibu juga sering cek di sini, Bu. Jadi data yang banyak Ibu juga sering cek. Jadi Ibu juga harus sering cek supaya apa? Supaya Ibu bisa mengontrol indeksnya Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalkan lihat di daftar LPPK tadi kok kegiatannya salah, bisa Ibu hapus langsung, nggak masalah. Atau bisa dijabri yang bersangkutan, silakan diedit narasinya begitu. Gitu Ibu. Baik Pak Yusran. Terima kasih banyak. Insya Allah terus berupaya untuk cek dan recheck dan berusaha memantau. Ini ada yang nyuwun ceknya ini Pak, bidang programnya apa? Mohon sarannya Pak Yusron. Kalau yang sudah kegiatan apa saja yang masuk bidang ini gitu. Jadi gitu kalau gini aja Bu, kalau jadi kalau database-nya kegiatan banyak sekali, Bu. Jadi mendingan kalau saya Ibu di ini aja, dikira-kira aja. Kelihatannya kalau kegiatan ini bidang
Kuncinya itu aja, Bu. Kalau masih bingung, Pak, saya punya ini kok tak masukkan bidang apa? Ya, itu silakan yang teman-teman yang di SD ataupun di SMP japri aja yang di grup atau japri Bu Novi. Nanti Bu Novi kan bisa masih bingung kan? Tanya aja ke operatornya kota. Nanti di grupnya kota kalau masih bingung lagi pasti tanya ke saya kok, Bu. Kalau Ibu kan Siap. kebetulan sudah punya nomor saya, teman-teman di SD SMP juga sudah punya nomor saya, silakan nggak apa-apa japri langsung, Pak saya kegiatan ini boleh nggak dimasukkan, misalkan, Pak saya punya kegiatan ini masuk bidang apa? Oke. Jadi kalau telepon malah nggak saya angkat biasanya. Kalau WA kebetulan HP kan kalau pas jam kerja saya tinggal di kantor itu saya mesti buka apa namanya itu WA yang di desktop itu loh, Bu. Jadi kalau misalnya nggak kejawab, mohon maaf, barangkali pas saya di luar atau pas saya ada tugas yang lain, cuman WA-nya nyala gitu. Jadi kalau pas nyala itu ada, memang sampai dengan hari ini saya juga masih menjawab pertanyaan ibu-ibu sekali. Mohon maaf kalau jawabnya agak lama, kadang agak telat gitu. Tapi saya usahakan saya jawab. Kadang-kadang saya ditanya itu mau tak jawab terus ketindas yang lain saya lupa loh tadi yang tanya dari mana gitu. Kalau bisa pas tanya itu ini saya dari SD misalkan 5 Kota Surabaya. Jadi saya tahu oh ini pertanyaan dari mana. Saya jawabnya juga sesuai. Kadang-kadang nggak ada ininya kan bingung. Ini pas dari Jember atau dari Jombang atau dari Surabaya kan nggak tahu. Jadi dikenalkan dirinya dulu, nanti insya Allah saya jawab pertanyaannya. Kan ibu-ibu sekalian sampun pirsa nomor saya toh, nomor WA. Terima kasih banyak Pak Yusran. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, monggo dipersilakan untuk on kamera dan Iya. Oke, monggo, Saya Bu silakan. Ya, Bu dari Sri. Sri Monggo, Umi. silakan, nggih. Pak. Ini Pak Yusron, mohon maaf. Tadi saya melihatnya, barangkali untuk memudahkan edit atau koreksi yang data yang kita masuk itu, dibikinkan flowchart itu gimana Pak? Sehingga kita langkah-langkahnya itu lebih mudah gitu. Misalkan kalau Ngapunten Ibu. Ini kan Zoom-nya kan Oke. sampun direkam. Nggih. Nggih. Zoom-nya kan nanti sampun direkam. Ini kan rekamannya nanti mulai awal video sampai akhir nanti teman-teman yang di Kota Surabaya ataupun Mas adminnya nanti diminta tolong buat ngedit. Nah, ini diedit yang pas waktunya saya ngisi itu bisa dilihat terus Bu videonya. Jadi kalau masih bingung cara-caranya kan bisa dilihat di situ. Bisa diulang-ulang lagi videonya Bu. Nggih Pak, nggih. Jadi nanti Dinas Pendidikan nggih kalau bisa ini videonya diedit di ini masukkan Google Drive nanti biar dilihat. Kalau misalkan dimasukkan di YouTube juga nggak apa-apa, monggo silakan di kemarin ada beberapa teman-teman yang tanya itu saya janjini ya saya insya Allah saya buatkan videonya tutorial, cuman belum selesai Bu karena memang saya install error Bu, saya beli yang Pro error. Jadi kalau yang beli yang beneran Pro itu mahal sekali. Jadi saya beli yang di akun Shopee itu kena ini Bu. Jadi pas saya install sudah terdeteksi sama antivirusnya di Windows-nya itu. Jadi mau ngerekam nggak jadi, ngerekam belum selesai dapat 15 menit belum saya edit gagal lagi. Makanya mohon maaf kalau dulu ada yang pernah japri saya terus insya Allah saya buatkan videonya. Memang sampai saat ini masih proses belum selesai dan ditagih teman-teman banyak teman-teman juga. Nah ini kan sudah ada videonya kan tadi kan silakan dipotong diedit masukkan link Google nanti dikasihkan ke ibu. Jadi kalau yang bingung kan diulang-ulang aja videonya Bu. Mulai awal daftar kan ada. Terus keterangan program-programnya sudah saya jelaskan satu-satu. Cara ngeditnya juga tadi sudah saya jelaskan barangkali mungkin saya kecepatan kan videonya bisa diulang atau dilambatin lagi begitu Ibu. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Insya Allah. Nanti teman-teman yang di SD tinggal Bu Novi aja ditagih Bu link videonya rekamannya mana biar segera dibuatkan. Oke.
Siap Pak Yusron, nggih. Siap, nggih. Jelas. Ini berarti tidak perlu dimasukkan ya Pak. Ya, seperti yang kegiatan pagi Nggih, tadi karena nggih tidak pelaksananya perlu Bu. DWP Dinas. Jadi Nggih. tidak perlu dimasukkan. Ya biar dinas pendidikan aja yang masukkan nanti. Kalau yang barengan-barengan nggak usah dimasukkan di reporting. Tapi kalau kegiatan ibu yang melaksanakan di sekolah masing-masing, oke, itu aja yang dimasukkan. Terus syaratnya, pokoknya narasinya nggak boleh sedikit Bu, harus banyak narasinya, oke? Nggak boleh sedikit pokoknya. Jadi kalau sedikit itu bisa pengaruh di indeksnya nanti. Jadi semakin banyak narasinya semakin bagus. Semakin tertata narasinya semakin bagus. Bagaimana cara cari narasi yang cepat? Pakai ChatGPT atau pakai Copilot. Kalau pengen komplit lagi nyadur di eh, Google kan banyak Bu, diketik aja Bu, Ibu butuhnya apa. Lebih mudah kok Bu sekarang. Oke. Ini ada lagi Pak Yusron, GPT satu lo lagi nggih. wis terkenal lo Yang GPT tak saiki tak. Nama user apakah bisa diganti sebelumnya nama operator ini Nama diganti nama sekolah? nama usernya ini Bu. Jadi kalau apa namanya itu kalau terjadi kesalahan, misalkan nama usernya itu tidak bisa diganti Bu. Dapatnya itu. Kalau mau ganti ya Ibu harus daftar lagi nomornya yang sama, nanti salah satunya harus dihapus. Tapi kalau misalkan datanya Ibu sudah ada, ya datanya Ibu juga ikut kehapus. Jadi memang dulu kalau idealnya emang nama usernya sebenarnya pakai SD semua aja lebih mudah sebenarnya. Jadi Bu Novi juga ngeceknya gampang. Oh ini datanya SD 7, ini SD 8. Nah, kalau nama kan ini Bu Novi juga harus punya daftar namanya ini SD ini ya, itu juga harus punya daftar. Jadi ngecek datanya ganti itu nggak bisa dihapus Bu. Yang bisa ngapus usernya bahkan Jawa Timur nggak bisa Bu. Saya harus pengajuan ke pusat nomor sekian dihapus begitu Bu. Jadi kalau ada user yang salah itu atau yang sudah orangnya kebetulan mutasi ke dinas yang lain atau ke sekolah yang lain itu kita minta ke pusat, Pak ini minta tolong dihapus nomor sekian nama sekian dari OPD ini minta dihapus usernya begitu Bu. Jadi sementara belum bisa apa nanti ini Bu, saya ini nggih, sebentar nggih, saya cekkan sebentar nggih. Ditunggu sebentar. Sambil nunggu boleh ini nggak Pak? Ini Nggih. misalkan kegiatan itu bukan kegiatannya Dharma Wanita nggih, tapi kegiatan itu Nggih. melaksanakan. Misalkan apa ya kemarin kayak proyek P5 gitu nggih, acara gemar makan ikan misalkan. Tapi ternyata itu yang mengadakan sekolahnya dan bukan dari Dharma Nggih. Wanita. Itu pripun, Pak? Walaupun Ibu setahun cuma satu kegiatan ya sudah itu aja yang dimasukkan. Jangan dipaksakan nanti oh kegiatan sekolahnya atau kegiatan dinasnya nggak usah dimasukkan. Yang benar-benar di reporting itu yang benar-benar laporan kegiatan Dharma Wanita, ya, ibu-ibu Dharma Wanita. Oke, siap. Terus, Pak. Atau yang nanti user bisa ini Bu, bisa nanti saya harus buka punya dinas pendidikan dulu, saya cek satu-satu supaya bisa apa ya? Bisa saya coba. Kalau seingat saya sih untuk teman-teman di kabupaten atau kecamatan itu nggak bisa Bu, ganti user itu nggak bisa. Oke, nanti menyusul saja Pak. Ini tinggal 6 Oke. menit insya Allah. Ada lagi mungkin atau pertanyaan lagi boleh nggak Pak Yusran dari teman-teman mungkin? Boleh, Bapak Ibu 10 mau pertanyaan juga nggak apa-apa Bu, kan hari libur sekarang. ya, ya. Nanti bisa mendampingi. Monggo ini kesempatan langka karena Zoom-nya Pak Yusran ini sibuknya luar biasa.
J. Jawa Timur. Monggo Saya ada Bu mau bertanya. J, Bapak. silakan. Ya, terima kasih. Saya Bu Novi dari SMP 53. Tadi saya yang mengetik di kolom chat itu, maksud saya kegiatan melaksanakan itu adalah kegiatan DWP, tapi yang bukan, istilahnya bukan mengikuti seperti kegiatan hari ini. Ya, latihannya e-porting kapan hari itu di SMP itu kan disebutkan bahwa kalau ada kegiatan itu diwajibkan untuk menggunakan seragam DWP. Menika kados pundi, Bapak? J. Jadi kegiatan Dharma Wanita, kalau misalkan Ibu pakai seragam Dharma Wanita lebih bagus. Kalau misalkan tidak pakai seragam Dharma Wanita, yang jelas memang itu benar-benar kegiatan Dharma Wanita, boleh Bu, nggak apa-apa, masih nggak pakai kegiatan, nggak pakai seragam, baik yang oranye ataupun yang batik nggak masalah. Cuman kalau bisa pakai seragam lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa pas kebetulan jam kerja, kebetulan anggotanya banyak yang ASN, terus pakai seragam kerjanya di hari itu, nggak masalah Bu dimasukkan. Yang penting narasinya Ibu harus jelas, dijelaskan di narasinya itu loh Bu, dikuatkan di narasinya. Nanti foto hanya untuk mendukung saja. Jadi kalau misalkan fotonya nggak pakai seragam wanita dan wanita, boleh nggak dimasukkan? Boleh, nggak apa-apa Ibu. Jadi tetap dikuatkan di narasinya. Begitu Bu. Ya, matur nuwun Bapak, matur nuwun. Oke. Oke. Ya gitu Bu Noviani, ada lagi monggo dari Mohon Bapak bertanya. Kakar mungkin. J, silakan. Bu, mau bertanya. Saya kira dari SMP Negeri 40 itu. J, monggo Bu. Pak, untuk edit, semisal kita masukkan laporan tanggal 28, ya. Terus tiba-tiba kita itu teringat ada kata-kata yang kurang ataupun mau menambahi. Terus kita editnya itu teringat di tanggal 1 Juni, tanggal awal bulan berikutnya gitu loh, Pak. Apakah itu masih diperbolehkan edit atau lebih baik tidak usah diedit ya, Pak? Matur nuwun. J. Jadi kalau sekarang sistemnya itu bisa dikasih waktu 1 bulan Bu. Jadi kalau misalkan ngedit di bulan berikutnya, datanya bisa teredit Bu, bisa ganti. Cuman nanti di pengaruh indeksnya tidak akan berpengaruh. Jadi sebaiknya nggak usah diganti, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau misalkan pengen ngedit ya waktunya terakhir di akhir bulan itu sampai jam 12 malam. Jangan di bulan berikutnya. Kalau saran saya jangan di bulan berikutnya. Oke. Jadi tetap laksanakan, usahakan terakhir akhir bulan jam 12 malam head. Nanti secara sistem lebih sedikit itu sudah ganti ratingnya atau indeksnya nanti berganti ke bulan berikutnya. Begitu Ibu. Matur nuwun. Yes. Terima Ini kasih Bu, Bu Ira. yang tadi Bu Novi, yang tadi apa namanya itu, yang usernya bisa diganti apa enggak, itu tidak bisa. Jadi sudah saya coba, ini punyanya salah satu OPD di Kota Surabaya, saya ganti, saya tambah usernya, ternyata waktu saya masuk nggak bisa. Saya pakai user yang lama tetap nggak bisa, jadi malah dua-duanya nggak bisa dipakai. Dan ini saya juga harus lapor ke Jakarta nanti. Ini user ini nggak bisa. Biasanya nanti daftar lagi, kalau nggak gitu minta dibenerin Jakarta. Jadi ganti user, mohon maaf belum bisa, nggih. Jadi kalau ada yang salah nanti, kalau misalkan datanya masih dikit, daftar aja lagi Bu, nggak apa-apa Bu. Daftar lagi, nomornya HP-nya harus sama yang pertama kali daftarkan. Nanti ada pilihan, biasanya salah satu harus dihapus. Nah itu yang lama aja dihapus. Kalau sudah terlanjur sebenarnya nggak apa-apa Bu, biarkan saja nggak apa-apa. Yang penting nanti biar tugasnya Bu Novi nanti yang milah-milah dari mananya, oke? Atau nanti dibuatkan ini aja Bu, buat Google Form, input usernya yang ada di SD, biar ngisi Bu. Nama saya ini, user saya ini, saya dari SD ini. Jadi Ibu punya datanya biar. Kalau saya dipeseni sama DE pusat, nggak apa-apa, anggotanya banyak, yang jelas satu tingkat di atasnya harus punya database-nya itu. Jadi kalau ada apa-apa itu, Ibu, saya usernya error dari mana? SD 02, Ibu tinggal nyari aja. Walah ini lah usernya, ini passwordnya. Sudah bisa Bu, nggak bingung begitu. Oke.
Ya Pak Yusron, nanti saran panjenengan insyaallah kami laksanakan. Baik, sampun ada lagi 1 menit lagi insyaallah. Monggo Bapak Ibu, wonten pertanyaan malih. Nggih, kayaknya sampun ini Pak Yusron insyaallah. Nanti dilanjutkan di grup mungkin ya Pak Yusron, atau bisa Nggih. wapri Nggih, saya kalau boleh. nanti bisa ke Pak Yusron. Selama saya bisa jawab, kalau nggak bisa nggih tak teruskan ke Pak Yusron biasanya. Nggih. Nggih, Bu. Monggo. Baik, nggih. Matur nuwun Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 9 malam sesuai dengan undangan yang kami bagikan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ini ada lagi terakhir ini Pak Yusron. Bisa minta nomor WA-nya Pak Yusron. Ada di grup, nanti kami up lagi nomornya Pak Yusron di grup WA karena mungkin baru masuk grup nggih Pak. Ini saya Bisa masukkan nomornya di sini nggih. Nanti silakan di ini. Nggih, Pak Yusron. Sudah, Bu. Monggo. Nggih. Nomor Monggo saya. bisa di copy nomornya Pak Yusron, bisa di. Nah, itu sampun nggih. Insyaallah. Saya teruskan di grup WA juga nggih Pak Yusron nanti. Nggih. Insya Allah kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum ngisi daftar hadir, ada di chat room Zoom, bisa dilihat kembali atau di-up lagi sama Mas Ilham, minta tolong untuk daftar hadirnya. J 240 sekian tadi nggih terakhir gitu. Nah, silakan mengisi daftar hadir mumpung masih ada waktu. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada BIMTEK e-reporting pada malam hari ini. Semoga lelahnya Bapak Ibu hari ini bernilai barokah. Nggih. Selamat beristirahat dan menunaikan aktivitas berikutnya. Dan semoga nanti e-reportingnya DWP Dinas Pendidikan semakin baik di indeks penulisannya sesuai dengan BIMTEK pada malam hari ini. Kami cukupkan pada malam hari ini. Pak Yusron, kami terima kasih banyak atas pendampingannya. Semoga bernilai pahala juga. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Masih bisa di akhir. Ya, monggo matur nuwun sangat Bapak Ibu.